Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dengan NIM 241031058, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kabel UTP, pemasangan kabel UTP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua metode, yaitu yang pertama metode kabel cross dan kabel stripe. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua kabel UTP untuk dua metode tersebut. Nanti kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui langkah-langkahnya. Dan adapun kita ketahui bahwa kabel UTP ini merupakan biasa disebut juga kabel jaringan atau kabel LAN, yang mana untuk dua metode ini, untuk metode strike itu digunakan untuk perangkat yang berbeda. Contohnya itu komputer dengan router atau komputer dengan switch. Dan untuk cross ini digunakan untuk perangkat yang sama, misalkan komputer dengan komputer tanpa menggunakan switch. Jadi kurang lebih seperti itu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pemasangannya. Tapi sebelumnya di sini saya perlihatkan dulu untuk alatnya. Di sini sudah ada kabel UTP, ada konektor RJ45, ada tang crimping, dan juga ada LAN testing atau LAN tester. Jadi ini akan digunakan untuk tes nanti apakah sudah bagus pemasangannya atau belum. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita bahas yaitu kabel stripe. Nah, untuk kabel stripe, yang pertama di sini kita kupas dulu kulit luarnya. Nah, setelah terkupas, untuk pengupasannya itu usahakan minimal 2 cm atau sampai 3 cm lah untuk praktikumnya, untuk pemasangannya, supaya lebih mudah diatur untuk merapikan. Nah, setelah terkupas, di sini kita memisahkan dulu kabel-kabel tembaganya. Nah, di sini mereka saling berhimpitan. Nah, di sini ada 4 warna. Nah, setiap warna itu dia berpasangan. Ada putih orange, putih biru, putih hijau, dan putih coklat. Kita pisahkan dulu, lalu kita rapikan, luruskan. Lalu setelah itu kita susun sesuai dengan standar, urutan standarnya. Untuk urutannya, untuk metode strike itu mulai dari putih orange, lalu setelah itu putih hijau, lalu biru, putih biru, hijau, dan selanjutnya putih coklat, dan terakhir coklat. Nah, setelah berurutan, kita luruskan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita potong dan memasukkannya ke RJ45. Nah, setelah lurus dan rapi, kita akan memotong kabel tembaga ini kecil, kabel-kabel yang kecil ini yang dalam kabel UTP ini kita potong sesuai dengan panjang konektor RJ45 ini.
supaya pas dengan konektor. Artinya bagian ujung sini dia masuk sedikit ke dalam konektor agar lebih aman dan lebih rapi lagi dan tidak mudah korslet atau putus atau rusak. Jadi kita potong terlebih dahulu. Nah, sini pemotongannya kita menggunakan tang crimping agar di ujung ini dia rata dan lebih mudah masuk ke konektor RJ45. Nah, untuk cara memasukkannya itu kita posisinya itu seperti ini di atas. Nah, kita pastikan juga ketika memasukkan agar tetap sesuai dengan urutan standar. Nah, kita dorong sampai pas atau mentok sampai di ujung konektor. Nah, setelah pas, kita gunakan tang crimping untuk merapatkan tembaga-tembaga yang ada di konektor ini agar rapat dan terpasang dengan kabel UTP. Nah, untuk pemasangannya itu usahakan ketika merapatkan konektor ini dengan menggunakan tang crimping ini, usahakan dia bunyinya crack agar dia itu menandakan sudah rapat dan sudah benar. Meskipun tidak ada atau meskipun ada bunyi crack, kita tetap memastikan apakah sudah pemasangannya bagus atau masih kurang. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah selesai, untuk ini anggaplah ini ujung A. Nah, selanjutnya itu ada ujung B. Nah, untuk strike sendiri, ujung A dengan ujung B itu urutan warna untuk kabel strike itu sama dengan ujung A. Jadi ujung A dengan ujung B itu sama urutannya. Berbeda dengan cross. Cross itu tetap sama dengan strike untuk ujung A, dan untuk ujung B-nya itu dia berbeda lagi. Dia mulai dari putih hijau, lalu setelah itu putih orange, lalu biru, lalu putih biru, orange, lalu putih coklat, dan selanjutnya yang terakhir yaitu coklat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemasangan kabel cross dan strike. Jadi untuk pemasangannya tetap sama ya, untuk kabel strike dengan cross. Hanya saja untuk urutan yang membedakan itu urutan warna untuk pemasangan strike dan cross. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai, kita akan menggunakan LAN tester ini untuk mengetes apakah kabel UTP yang kita pasang tadi dengan RJ45 apakah sudah benar atau masih kurang tepat untuk pemasangannya. Jadi kita memastikan apakah sudah layak untuk digunakan ke perangkat-perangkat. Caranya itu di sini pertama kita tes dulu kabel strike. Di sini RJ45 kita sambungkan dulu dan remote-nya. Nah, setelah terhubung kita nyalakan, kita pastikan apakah lampu ini nyala semua atau tidak. Jika ada yang salah satunya tidak menyala, itu artinya
ada salah satu dari kabel UTP ini di dalam konektor ada yang tidak terhubung atau kurang pas pemasangannya. Nah, di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 itu nyala. Nah, selanjutnya kita akan melakukan testing untuk kabel cross. Untuk kabel cross sendiri berbeda dengan kabel strike. Untuk kabel strike itu dia bagian master di sini dia berurutan 1 sampai 8, begitupun juga di bagian remote-nya 1 sampai 8. Nah, sedangkan untuk kabel cross sendiri dia di bagian master dia tetap berurutan 1 sampai 8. Nah, sedangkan di bagian remote-nya ini dia tidak berurutan, dia selang-seling. Dia mulai dari 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7 dan terakhir 8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemasangan kabel UTP atau kabel LAN, atau biasa juga disebut kabel jaringan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.